Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan membaca Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Mubarakfuri, Saifur Rahman Mubarakfuri, dalam kitabnya beliau Rawdatul Anwar fi Sirati An-Nabiyyil Mukhtar. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah menjelaskan atau membaca tentang nasabnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang mana kita dapatkan di sana bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam beliau termasuk atau nasabnya beliau adalah nasab yang paling mulia, ya, nasab yang paling mulia, dan beliau adalah orang pilihan dari orang-orang pilihan. Fa insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita melanjutkan tentang kelahiran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam beliau dilahirkan di pemukiman Bani Hashim, karena beliau termasuk, ya, kabilah atau dari suku Bani Hashim di kota Mekkah. Adapun tanggal lahirnya beliau diperselisihkan oleh para ulama. Cuman yang masyhur, yang ma'ruf, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ini yang ma'ruf, ya, yang masyhur. Nabi alaihi salatu wassalam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Adapun kenapa ditamakan tahun gajah, sebagaimana kita jelaskan atau kita ceritakan pada pertemuan sebelumnya, yaitu sebelum Nabi alaihi salatu wassalam lahir, ya, Makkah pada waktu itu diserang oleh Abraha dengan pasukan bergajah, sehingga akhirnya pada saat itu atau setelah itu tahunnya dikenal dengan tahun gajah. Nah, dan beliau dilahirkan pada tanggal itu, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Dan disebutkan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri bahwasanya orang yang membantu kelahiran beliau atau yang menjadi bidan untuk kelahiran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yaitu Syifa binti Amr, ibunya sahabat yang mulia Abdurrahman ibnu Auf, ya, ibunya Abdurrahman ibnu Auf. Kemudian setelah Nabi alaihi salatu wassalam lahir, ya, di sana ada cerita-cerita yang mengatakan bahwasanya muncullah cahaya yang menyinari istana-istana atau menumbangkan, ya, pilar-pilar yang ada di Persia atau yang misalnya. Cuma dijelaskan oleh para ulama sanadnya butuh dicek ulang, ya, sanadnya butuh dicek lagi tentang keabsahannya. Yang terpenting yang butuh kita ketahui, Nabi alaihi salatu wassalam lahir pada tanggal tersebut. Dan setelah Nabi alaihi salatu wassalam lahir, maka, ya, setelah beliau lahir, maka ada utusan yang menyampaikan kabar tersebut kepada kakeknya, yaitu kakeknya Abdul Muttalib, untuk menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka pada saat itu ketika disampaikan kabar kepada Abdul Muttalib, maka Abdul Muttalib pun datang dengan perasaan gembira dan bahagia, lalu membawa sang bayi tersebut memasuki Ka'bah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mendoakan bayi tersebut, kemudian memberi nama kepadanya dengan nama Muhammad. Jadi memberi nama adalah kakeknya Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu diberi nama dengan Muhammad yang artinya terpuji. Muhammad artinya terpuji, dengan harapan agar bayi tersebut kelak akan menjadi orang yang terpuji. Kemudian setelah itu kakeknya, ya, melakukan pada hari ke-7
kakeknya yaitu Abdul Muttalib melakukan akikah untuk Nabi Muhammad alaihissalam, kemudian juga mengkhitan Nabi Muhammad alaihissalam pada hari ketujuh. Walaupun dalam masalah khitan ini ada perselisihan di kalangan para ulama, apakah Nabi alaihissalam dikhitan oleh kakeknya atau Nabi alaihissalam lahir dalam keadaan sudah apa? Dikhitan. Cuman pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yaitu pendapat yang disebutkan oleh pengarang kitab yaitu Safi Rahman Al-Mubarakfuri, bahwa Nabi alaihissalam dikhitan pada pada hari ketujuh, ya pada hari ketujuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Dan Nabi alaihissalam dilahirkan pada saat itu dalam keadaan yatim. Dikarenakan ayahnya yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib, ketika beliau masih dalam kandungan, diminta oleh kakeknya untuk berdagang ke Syam. Dan ketika beliau di Syam, ya kembalinya beliau dari Syam, beliau pada saat itu sakit. Kemudian beliau singgah di Makkah, yaitu Abdullah tadi ayahnya Nabi alaihissalam singgah di Makkah, dan saat itulah beliau meninggal, atau ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahnya Nabi Muhammad alaihissalam meninggal dalam keadaan Nabi Muhammad alaihissalam masih dalam kandungan ibunya. Nah, dan beliau dilahirkan tadi kita katakan dalam keadaan yatim piatu, dan beliau juga tidak memiliki harta, dikarenakan pada saat itu ketika ayahnya meninggal, yang dimiliki oleh ayahnya hanya beberapa ekor unta dan hamba sahaya yang kita kenal dengan Ummu Aiman. Hanya itu saja yang dimiliki oleh Abdullah bin Abdul Muttalib, yaitu ayahnya Nabi Muhammad alaihissalam. Sehingga akhirnya Nabi alaihissalam di awal-awal lahir beliau disusui oleh ibunya. Ya, di awal-awal lahir beliau disusui oleh ibunya, itu Aminah. Ya, Aminah. Hanya saja termasuk tradisi orang Arab pada saat itu, mereka akan menyusukan anaknya, kepada orang lain, terlebih khusus kepada orang-orang Arab yang mereka di pedalaman, yang tujuannya supaya mereka tidak terpengaruh dengan kehidupan kota, demikian juga supaya bahasa mereka masih bahasa Arab yang murni. Ya, disusukan kepada apa? Disusukan kepada orang-orang pedalaman. Dan memang kebiasaan nih pada waktu itu juga, orang pedalaman mereka akan datang ke kota untuk menawarkan jasa menyusui. Banyak yang ditawarkan untuk menyusui Nabi Muhammad alaihissalam, akan tapi semua mereka enggan untuk menyusui Nabi Muhammad alaihissalam dikarenakan keadaan beliau yang yatim, tidak memiliki cukup uang. Hingga akhirnya datanglah seorang wanita yang kita kenal dengan Halimatu Sa'diyah dari Bani Sa'ad, yang mana pada saat itu beliau mencari-cari untuk anak yang disusui dalam keadaan beliau tidak mendapatkannya, dan yang didapatkan adalah Nabi Muhammad alaihissalam. Akhirnya beliau menerima Nabi Muhammad alaihissalam, menerima Nabi Muhammad alaihissalam untuk disusui. Dalam keadaan pada waktu itu Halimah termasuk seorang wanita yang hidup dengan suaminya dengan keadaan kekurangan. Bahkan beliau hanya memiliki, atau Halimatus Sa'diyah memiliki domba-domba yang susunya sudah tidak bisa diperah. Bahkan unta yang mereka bawa ke Madinah pada waktu itu, atau unta yang dibawa ke Mekah pada waktu itu juga unta yang sudah tua, tidak memiliki lagi air susu. Itu keadaannya. Lah, akan tetapi tatkala beliau menerima Nabi Muhammad alaihissalam, mau menyusui Nabi Muhammad alaihissalam, disitulah Allah Subhanahu wa taala tampakkan berkahnya Nabi Muhammad alaihissalam. Ya, Allah tampakkan keberkahannya Nabi Muhammad alaihissalam kepada keluarga Halimah As-Sa'diyah. Di antaranya pada saat itu ketika Halimatus Sa'diyah sedang mencari
anak yang bisa mau disusui, pada saat itu kondisinya sedang kemarau dan paceklik. Ya, kondisinya sedang kemarau dan paceklik. Dan tadi sebagaimana kita katakan, unta yang dikendarai, bahkan keledai yang dikendarai adalah keledai betina yang jalannya sangat lambat sekali. Ya, jalannya sangat lambat sekali. Lah, ketika setelah membawa Nabi Muhammad alaihissalam, ketika Halimah sudah membawa Nabi Muhammad alaihissalam, maka kendaraannya tersebut yang jalannya lambat, yang sudah tua, bisa kencang jalannya. Ya, bisa kencang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tampakkan, Allah anugerahkan kepada unta tersebut atau keledai tersebut susunya penuh. Padahal sedang masa paceklik. Yang mana untuk minum susu unta aja susah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tampakkan keberkahan Nabi Muhammad alaihissalam. Akhirnya keledai tersebut atau unta tersebut susunya penuh, akhirnya susunya diperah oleh Halimatus Sa'diyah dan keluarganya, kemudian bisa diminum sehingga akhirnya mereka kenyang. Bahkan diceritakan juga pada saat Halimah membawa Nabi alaihissalam, beliau memiliki seorang anak atau memiliki anak juga, anak kecil, yang mana sebelum membawa Nabi alaihissalam setiap malam mesti menangis. Ya, setiap malam mesti menangis dikarenakan kekurangannya asupan makanan kepada anak tersebut, sehingga akhirnya malam menangis hingga membuat kedua orang tuanya, Halimah dan suaminya, tidak bisa tidur. Tapi tatkala Nabi alaihissalam sudah datang ke sana, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah dengan domba-domba yang dimiliki oleh Halimah As-Sa'diyah memiliki susu yang banyak, kemudian susunya diperah dan bisa diberikan minum kepada anak-anaknya, sehingga akhirnya anaknya pun kenyang dan malamnya mereka pun tidur dengan pulas, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Ini beberapa berkah yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada Halimatus Sa'diyah dari keberkahan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan memang seperti itulah keadaan yang seharusnya, kita harus selalu mencari dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala berkah-berkahnya, mengharapkan berkah-berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya kegembiraan pun meliputi keluarganya Halimah Sa'diyah dengan keberkahan-keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan berkat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan akhirnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pun diasuh oleh Halimatus Sa'diyah selama kurang lebih 2 tahun. Ya, kurang lebih 2 tahun. Ya, disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Ketika sampai 2 tahun, maka Halimah As-Sa'diyah ingin mengembalikan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kepada ibunya, yaitu kepada Aminah. Cuman Halimatus Sa'diyah masih berharap supaya Nabi alaihi salatu wassalam masih boleh disusui oleh Halimah atau dirawat oleh Halimah pada saat itu, dikarenakan apa yang dilihat oleh Halimah As-Sa'diyah dari keberkahan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Akhirnya Halimah pun meminta kepada ibunya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam untuk diberikan izin masih mengurusi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Akhirnya ibunya Nabi alaihi salatu wassalam, Aminah, memberikan izin kepada Halimah untuk mengurus atau mengasuh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sampai 2 tahun ke depan. Ya, mengurusi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sampai 2 tahun ke depan. Sehingga akhirnya pulanglah Halimah dengan kebahagiaan dikarenakan mendapatkan izin untuk mengurusi lagi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sampai peristiwa pembelahan dada Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu di umur Nabi alaihi salatu wassalam berumur 4 tahun. Yang mana pada saat itu disebutkan kisahnya bahwasanya datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam malaikat Jibril dalam keadaan Nabi alaihi salatu wassalam sedang bermain dengan anak-anak yang lain. Ya, bermain dengan anak-anak yang lain. Kemudian malaikat Jibril mengambil Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan membelah dadanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam keadaan anak-anak yang lain ada di situ. Ya, dalam keadaan anak-anak lain ada di situ. Kemudian
malaikat Jibril mengeluarkan jantungnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan mengatakan, membersihkan atau mengeluarkan segumpal darah dari jantung tersebut. Mengeluarkan segumpal darah yang ada di jantung tersebut, seraya mengatakan ini adalah bagian dari syaitan, sehingga akhirnya dibersihkan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Maka anak-anak yang melihat keadaan tersebut, mereka lari dan menyampaikan kepada Halimatu Sa'diyah tentang apa yang mereka lihat. Dan mereka mengatakan, qutila Muhammad. Muhammad sudah dibunuh. Bayangkan anak-anak umur 4 tahun kemudian melihat temannya dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya. Maka pada saat itu Halimah Sa'diyah datang dan melihat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan benar ketika beliau sampai di tempat tersebut, beliau mendapatkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam masih pucat wajahnya karena habis dibelah dadanya oleh malaikat Jibril alaihissalam. Sampai-sampai Anas yang meriwayatkan cerita tersebut mengatakan, benar-benar aku melihat bekas jahitannya di bagian dada Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi sampai di zamannya Anas, bekas jahitannya masih dilihat oleh Anas ibnu Malik. Nah, setelah kisah tersebut atau setelah kejadian tersebut, maka Halimah mulai merasa khawatir tentang keadaan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, hingga akhirnya dipulangkanlah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam kepada ibunya yang ada di Mekah. Dipulangkanlah kepada ibunya, kepada ibundanya Nabi alaihissalatu wassalam, yaitu Aminah ke Mekah. Kemudian akhirnya Nabi alaihissalatu wassalam hidup bersama ibunya, selama 2 tahun. Sehingga akhirnya umurnya pada sampai berapa? Bersama Halimatus Sa'diyah 4 tahun, kemudian dikembalikan ke ibunya dan hidup bersama ibunya selama 2 tahun. Jadi kurang lebih umurnya 6 tahun. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam menginjak umur 6 tahun, maka ibunya yaitu Aminah mengajak Nabi alaihissalatu wassalam untuk mengunjungi paman-pamannya yang ada di Madinah. Mengunjungi paman-pamannya yang ada di Madinah. Akan tapi disebutkan di dalam kisah tersebut, sepulangnya Aminah dari mengunjungi sanak familinya yang ada di Madinah, Aminah juga meninggal. Aminah juga meninggal dikarenakan keletihan dan capek yang beliau rasakan. Akhirnya juga beliau meninggal dan beliau dimakamkan di dekat suaminya. Atau beliau dimakamkan di tempat tersebut. Alhasil Nabi alaihissalatu wassalam pada saat itu sudah ditinggal oleh ayahnya dan juga sudah ditinggal oleh ibunya, dan beliau hidup dalam keadaan yatim piatu. Yatim piatu. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hatinya Abdul Muttalib rasa sayang yang lebih kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Rasa sayang yang lebih dari sayangnya Abdul Muttalib kepada anak-anaknya. Jadi Abdul Muttalib sangat sayang sekali kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai saking sayangnya Abdul Muttalib kepada cucunya yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam didudukkan di suatu tempat yang tempat tersebut khusus, tidak boleh orang lain yang duduk. Yaitu maksudnya tempat tersebut khusus miliknya Abdul Muttalib, orang lain nggak boleh duduk di situ. Atau anak-anaknya juga tidak boleh duduk di tempat tersebut. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam didudukkan di tempat tersebut dan beliau juga usap punggungnya, yang menunjukkan rasa kasih sayang dan cintanya beliau kepada cucunya yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Namun Allah Subhanahu wa taala menakdirkan yang lain kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Setelah 2 tahun diurus dan diasuh oleh Abdul Muttalib sang kakek, Allah Subhanahu wa taala juga mewafatkan kakeknya. Jadi pada saat itu umurnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam berapa tahun?
2 tahun. Ya, 8 tahun. Ketika ayahnya meninggal, beliau masih dalam kandungan. Kemudian setelah itu 4 tahun diurus sama Halimatu Sa'diyah. 2 tahun bersama ibunya menjadi 6 tahun. Kemudian 2 tahun, kemudian setelah itu di 2 tahun lagi diurus oleh kakeknya. Maka pada saat itu beliau berumur 8 tahun. Dan sebelum meninggal, Abdul Muttalib memberikan wasiat kepada Abu Talib. Kepada Abu Talib, yaitu ayahnya, orang tuanya Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala an. Abdul Muttalib berpesan kepada Abu Talib untuk mengurusi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dikarenakan Abu Talib dengan ayahnya Nabi alaihi salatu wassalam saudara kandung, sama ayah dan sama ibu. Maka diwasiatkan untuk mengurusi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan pada saat itulah Abu Talib mengurusi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan memberikan kasih sayang dan rasa cinta yang berlebih kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Terus diasuh oleh Abu Talib sampai beliau menjadi seorang yang dewasa, orang yang besar, sehingga sampailah Nabi alaihi salatu wassalam pada umur 12 tahun. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam berumur 12 tahun. Jadi setelah meninggalnya kakeknya 4 tahun kemudian, yaitu 12 tahun, maka Nabi alaihi salatu wassalam diajak oleh pamannya untuk berdagang ke Syam. Dikarenakan pamannya khawatir untuk meninggalkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di Mekah sendirian. Karena sayangnya Abu Talib kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam diajak oleh Abu Talib untuk berdagang ke Syam. Dan di sanalah terjadi atau bertemu dengan Buraihah Ar-Rahib, dan kisah-kisah yang disebutkan oleh para ulama banyak sekali berkaitan tentang perjalanan Nabi alaihi salatu wassalam pertama kali ke Syam. Dan insya Allah kita akan ceritakan bagaimana cerita dengan bertemunya Nabi alaihi salatu wassalam atau Abu Talib dengan Buraihah Ar-Rahib pada pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.